Shalom, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, adik-adik sekolah minggu, rekan-rekan remaja dan pemuda. Senang sekali hari ini boleh kembali berjumpa melalui pelayanan online. Saya Pendeta Christina Febri Untari Ospara, pendeta melayani di basis jemaat GKI Keranggan. Keranggan Cibubur ya, bukan di Magelang atau di Jawa Tengah. Jadi senang sekali pagi hari ini boleh bersama membawakan perenungan untuk kita bersama yang kiranya melandasi perjalanan kita, pertumbuhan iman kita. Mari Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, kita bersatu hati di dalam doa memohon hikmat dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk satu hari lagi kesempatan kami membuka mata kami. Satu hari lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Satu hari lagi dalam hidup kami, Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka Bapa, di tengah keberadaan kami, keterbatasan kami, dan kondisi yang tidak sempurna dalam diri kami menyadari kami membutuhkan Engkau sebagai pelita dalam hidup kami. Kami membutuhkan tuntunan-Mu, menunjukkan jalan yang benar, sehingga perjalanan iman kami, bahkan jalan yang gelap sekalipun, dapat kami jalani bersama dengan tuntunan Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu, karena kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, hari ini kita akan masuk dalam penghayatan Rabu Abu. Ya, nanti ketika sore Bapak Ibu akan beribadah di gereja masing-masing, mempersiapkan diri untuk menerima penorehan abu yang menjadi simbol dari kesediaan kita untuk bertobat, kesediaan kita untuk memperbaiki diri kita, kesediaan kita untuk punya relasi yang lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan perenungan hari ini dengan judul Bukan Tobat Kumat. Ya, barangkali frase ini bukan hal yang baru buat Bapak Ibu ya. Tomat yang kita lihat segar sekali di gambarnya, warnanya merah cerah dengan biji-biji di dalamnya. Apa yang Bapak Ibu bayangkan? Jus yang segar barangkali ya, atau mungkin dipotong-potong, pakein sedikit gula dan juga jeruk nipis, wah segar sekali. Tapi Bapak Ibu, tomat dengan arti tobat kumat tentu bukan sesuatu yang sama dengan tomat yang kita makan. Tobat kumat hendak menunjukkan bahwa kesediaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bertobat, berbalik kepada jalan Tuhan. Tapi sadar atau tidak dalam perjalanannya, ada saja masa di mana kita jatuh lagi, kita kumat lagi, kita masuk lagi dalam dosa. Nah, ini yang kemudian menggunakan kata tomat itu untuk menggambarkan bagaimana kehidupan kita yang rindu untuk bertobat, tapi juga kumat lagi, hari Minggu pergi beribadah, mendengarkan firman Tuhan, diteguhkan lagi, mengakui dosa, kesedihan untuk hidup baru, tapi kemudian begitu seterusnya. Kejatuhan itu ada di depan kita dan terjadi. Nah, hari ini pembacaan firman kita akan kita buka dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13 yang juga merupakan salah satu bacaan dari perenungan di hari Rabu Abu hari ini. Saya akan membacakan bagi setiap kita kitab Yoel pasal yang kedua ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan juga
melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Ya, jemaat yang terkasih, kalau kita perhatikan dalam pembacaan ini ada dua kata berbaliklah yang diulang. Artinya ada penekanan untuk kata berbalik. Tentu berbalik di sini bukan hanya sekedar mobil yang melalui U-turn gitu ya, lalu muter, atau ketika kita salah jalan lalu muter jalannya gitu ya. Tapi kesediaan untuk kita mau berputar dari apa yang salah, apa yang jahat, apa yang keliru dari hidup kita. Itu yang jadi pesan bagi umat. Ketika hidup mereka justru jauh dari Tuhan, ketika hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yoel menyampaikan seruannya untuk berbalik kepada Tuhan. Lalu ada kalimat, dengan apa, seperti apa, bagaimana berpuasa, menangis dan mengadu. Ya, itu yang kemudian juga menjadi salah satu bagian yang melekat dengan prapaskah ya. Jadi ketika Rabu Abu nanti hari ini kita melakukan ibadah bersama, lalu hari Minggu kita masuk ke prapaskah pertama, begitu seterusnya hingga nantinya Paskah. Di 40 hari yang kita jalani, hari Minggu tidak dihitung, kita mempersiapkan diri kita untuk menghayati kematian tapi juga kebangkitan Kristus bagi setiap kita. Dalam masa persiapan itu, kita diajak untuk berbalik. Tentu tidak hanya di 40 hari itu. Berbalik dalam hari-hari seterusnya yang kita jalani. Berpuasa, berpantang, tentu pun tidak hanya di 40 hari ini, tapi juga di hari-hari ke depan. Tapi memang kita mengkhususkan ya. Kalau bicara mengenai berpuasa, mungkin ada banyak yang kemudian bertanya, bagaimana sih kita berpuasa secara Kristiani? Apakah memang harus ada waktu sahurnya di jam tertentu dan buka di jam tertentu? Bapak Ibu, berpuasa di sini tidak hanya bicara soal jam atau rentang waktu kita tidak mengkonsumsi makanan dan minuman. Tapi penekanannya pada kesediaan untuk menyadari bahwa kita lemah, kita terbatas. Sehingga durasi waktunya bisa disesuaikan ya. Bapak Ibu bisa contoh, makan dari jam 6 pagi lalu makan lagi jam 6 malam. Ada yang modelnya begitu ya, jadi 12 jam. Atau ada juga yang hanya satu kali makan. Jadi pagi hari saja dia makan, dia berpuasa, besoknya dia makan lagi. Tapi lagi-lagi dilihat ukuran masing-masing ya. Jangan sampai kemudian lemas, bahkan pingsan, tidak bisa melanjutkan kegiatan. Fokusnya bukan itu. Berpuasa nggak bicara soal kita menurunkan berat badan, betul? Betul. Tapi soal bagaimana kita mau menahan diri. Maka bisa pula kita melakukan pantang. Pantang pakai media sosial di 40 hari, kecuali hari Minggu. Saya pernah melaksanakannya beberapa waktu lalu, jadi memang media sosial ini tidak termasuk WhatsApp ya. Jadi Instagram atau zaman kala itu belum TikTok ya, YouTube begitu ya. Kenapa? Sehingga waktu-waktu yang ada bisa digunakan lebih banyak untuk mendengarkan firman, untuk baca Alkitab, untuk memuji Tuhan, bahkan berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena gadget merupakan salah satu hal yang tentu kita senangi. Itu kenapa orang rela untuk nge-scroll handphonenya terus-menerus. Kalau mungkin malam-malam, subuh-subuh nggak bisa tidur terus di-scroll ya. 40 hari ini mari kita berpuasa dan berpantang. Kalau ada yang suka sekali minum kopi, aduh nggak bisa kalau satu hari nggak minum kopi, kelayangan. Itu kan sesuatu yang kita sukai. Kita bisa juga berpantang. Tidak minum kopi. Daging mungkin. Dan banyak hal lain. Tapi penekanannya pada kesediaan kita menyadari kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan membangun relasi yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Contoh yang juga perlu untuk kita lakukan kalau dalam bacaan Yoel, menangis dan mengadu. Tentu bukan menangis yang pura-pura nangis, kita juga nggak bisa mengkondisikan 40 hari ini kita menangis. Tapi menangis menjadi simbol kita menyesal secara sungguh. Kita menyesal kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan. Kita mau duduk di kaki Tuhan, menyadari
keterbatasan setiap kita. Ya, dalam salah satu kalimat di bacaan yang tadi kita baca juga dikatakan koyakanlah hatimu, koyakanlah dirimu dan bukan pakaian. Mengoyakkan jubah menjadi tanda pertobatan kala itu ya. Jubahnya dikoyakan lalu ditaruhkan abu di atas kepala. Betul, itu tanda yang dilakukan. Jadi ada bentuk jasmani. Tapi yang mau ditekankan juga, mari kita mengoyakkan hati kita. Kesediaan untuk Tuhan, saya mau dengan sungguh mengikut Tuhan. Saya mau menyadari keterbatasan saya di hadapan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu 40 hari yang akan kita jalani menjadi hari-hari yang tidak hanya sekedar rutinitas. Oh ya, kita masuk dalam prapaskah. Tapi betul-betul dengan sungguh menolong kita berjumpa dengan Tuhan. Menghayati cinta Tuhan yang besar dengan kesediaannya. Rela mati dan bangkit bagi setiap kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus menempuh jalan pertobatan yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyadari keterbatasan kami di hadapan-Mu. Kami menyadari keberadaan kami yang tidak sempurna. Bahkan hidup kami, perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang dapat saja jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Maka biarlah Tuhan menolong setiap kami memasuki masa prapaskah dengan kesediaan mendekatkan hati kami kepada Tuhan. Dengan kesediaan menyesali perbuatan-perbuatan kami dengan sungguh. Juga menyangkal diri kami. Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami. Sehingga kami boleh menemukan makna lewat setiap hari yang kami jalani. Kami boleh mengalami cinta Tuhan yang begitu besar. Ketika kami akan melanjutkan kembali kegiatan kami hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.